Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Urip Daryanto. Dalam segmen ulas berita kali ini akan kami ulas tentang terbakarnya sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo yang terjadi Minggu tanggal 17 Agustus 2025 lalu. Api di sumur yang menewaskan 4 warga itu, termasuk 1 balita, yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, lantaran menderita luka bakar. Sementara itu, api sudah berhasil dipadamkan Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 petang lalu, sekitar pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Dan pihak dari kepolisian telah menetapkan 3 tersangka di peristiwa itu. Tidak hanya berhenti di sini, tentu pihak kepolisian akan terus mencari sisi melik di peristiwa itu. Salah satunya dengan meminta keterangan saksi dan 3 orang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, Jumat tanggal 29 Agustus, saat melintas di Desa Sumber, Kecamatan Keradenan, tampak begitu megahnya sebuah kawasan yang bertuliskan Central Processing Plant CPP Gundeh. Konstruksi Central Processing Plant area Gundeh dalam proyek pengembangan gas Jawa PPGG yang ada di Desa Sumber itu memang tampak begitu megah. Konon keberadaan CPP Gundeh di malam hari cukup memukau dan menarik perhatian masyarakat. Di lokasi itu tampak mencolok di kala malam hari. Informasinya di lokasi itu merupakan kilang pengolahan gas terbesar se-Asia Tenggara. Kembali saat Jumat tanggal 29 Agustus, saat melintas di kawasan itu, sementara masih hangat-hangatnya peristiwa di Sumur Gandu Kecamatan Bogorjo yang terbakar dan menewaskan 4 orang, ingatan kembali melayang di peristiwa serupa dalam skala besar yang terjadi 23 tahun lalu. Bagi warga Blora, terutama yang tinggal di Blora Selatan, tentu tidak pernah lupa dengan peristiwa itu, yakni di lokasi itu, Senin 25 Februari pahing pagi tahun 2002, sekitar pukul 9, pernah terjadi kebakaran hebat saat dilakukan pengeburan minyak dan gas. Saya masih ingat betul, waktu itu di sela-sela orang sibuk di pasar, tiba-tiba digegerkan dengan suara gemuruh, ada pengeboran terbakar. Saya masih ingat betul, harinya Senin pahing, pagi sekitar pukul 9 WIB. Jelas Adi, salah satu warga Sumber yang waktu kejadian mengaku masih duduk di bangku kelas 1 SLTA. Menurut Adi, waktu itu dirinya tidak masuk sekolah lantaran sekolah diliburkan. Banyak warga yang mengungsi dan mendapatkan jatah uang dari yang mempunyai pekerjaan. Berdasarkan informasi, kebakaran pertama kali diketahui pada pukul 9 WIB. Saat itu, api diduga berasal dari bocornya satu di antara pipa pengeburan minyak dan gas. Dan sebenarnya, sumber kebakaran sempat berhasil dipadamkan. Namun, api kembali muncul dari pipa yang sama sekitar pukul 16.30 WIB. Bahkan, kobaran api semakin membesar hingga menimbulkan ledakan pada pukul 16.45 WIB. Akibatnya, sebuah menara yang ada di lokasi kebakaran roboh. Waktu itu, ketinggian jilatan api membumbung tinggi mencapai 50 meter serta menimbulkan suhu panas dan suara gemuruh. Bahkan, suara gemuruh tersebut dapat dirasakan serta didengar hingga radius sekitar 1 kilometer. Saya, waktu itu masih aktif di lapangan sebagai jurnalis, melihat jilatan api yang membumbung tinggi di udara. Bahkan, sekitar 500 meter sebelum memasuki areal kebakaran, sudah terdengar suara gemuruh itu, yang diduga dari semburan gas yang terbakar. Kabar adanya sumber gas terbakar dan apinya membumbung tinggi dengan cepat tersebar ke seluruh antero Blora dan warga sejumlah kabupaten tetangga, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk melihat dari dekat. Hanya karena kondisinya yang membahayakan, petugas gabungan mengamankan sekitar lokasi sehingga warga umum akan kesulitan untuk melihat dari dekat. Menghadapi kobaran api tersebut, ribuan pekerja proyek tak mampu berbuat banyak. Menurut mereka, api hanya bisa dipadamkan dengan menggunakan zat kimia. Lagi pula, usaha tersebut juga diperkirakan memakan waktu lama. Sementara itu, warga yang berada di sekitar lokasi mengungsi ke tempat yang aman. Ketinggian jelatan api di sumur minyak Desa Sumber
Keradenan Menden Blora mencapai 50 meter. Untuk mengetahui penyebab dan total kerugian, tim gabungan pemerintah mengirim utusan khusus ke lokasi kejadian. Tim ini juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk melihat dampak ekologis dari kebocoran sumur minyak tersebut. Kondisi ini membuat sejumlah aktivitas di sekitar lokasi menjadi terhenti. Ribuan warga Desa Sumber sempat mengungsi di 4 posko pengungsian. Sejumlah sekolah dasar dan menengah terpaksa diliburkan. Terpetik kabar, pihak yang berkompeten akan menggunakan 2 cara untuk memadamkan kobaran api. Pertama, menutup sumur dengan bejana baja. Kedua, menimbun lumpur berat ke lubang sumur yang dieksplorasi. Dan diperkirakan, upaya pemadaman membutuhkan waktu lebih dari 2 pekan, karena di lokal tak memiliki peralatan yang bisa mengatasi kebakaran. Bahkan juga tersiar kabar, pemerintah akan mendatangkan peralatan dari wilayah lain di Indonesia, termasuk mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Bayangkan, berapa kerugian akibat terbakarnya sumur minyak dan gas di Desa Sumber itu? Selain kerusakan sejumlah fasilitas fisik bangunan proyek, musibah ini juga mengakibatkan gas yang terbuang mencapai, tentu cukup besar. Kerusakan sejumlah fasilitas fisik akibat kebakaran tersebut meliputi bangunan, tower, dan mobil yang terbakar. Belum lagi nilai gas terbuang setara dengan harga 15.000 barel minyak per hari. Belum lagi kerugian ini belum termasuk kerusakan yang diderita warga sekitar. Ada informasi kandungan gas bumi yang ada cukup besar, yakni mencapai 300 billion kubik. Itulah sebabnya yang mempunyai pekerjaan berupaya memadamkan api secepat mungkin. Namun, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memadamkan api memerlukan waktu yang tak sebentar. Diperkirakan butuh waktu sebulan. Pemirsa, kembali di peristiwa kebakaran sumur minyak di Desa Gandu. Memang berbeda dengan apa yang pernah terjadi di Desa Sumber 23 tahun lalu. Kebakaran di Desa Sumber tergolong hebat, namun tidak sampai ada korban jiwa. Sementara kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Bogorjo kecil, jika dibandingkan dengan kebakaran gas yang ada di Desa Sumber. Namun di peristiwa kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, meski kecil dibanding peristiwa di Sumber Menden itu, ada korban jiwa yang jatuh, bahkan sampai 4 nyawa. Di balik peristiwa itu semua, ada hal yang bisa diambil hikmahnya. Jangan sembarangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa didampingi tenaga ahli, apalagi yang tidak disertai perizinan resmi. Sepakat dengan pesan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Latif Usman saat meninjau langsung lokasi kebakaran sumur minyak masyarakat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Rabu 20 Agustus lalu. Ditegaskan Brigjen Latif, kegiatan pengeboran sumur minyak secara mandiri tanpa prosedur resmi sangat berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak lagi melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin dan tanpa tenaga ahli. Menurutnya, peristiwa kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu ini menjadi pelajaran penting. Jangan sampai hanya mengejar keuntungan besar, tapi mengabaikan keselamatan. Kami dari Polda diperintah oleh Bapak Kapolda untuk mengecek situasi yang terjadi di Blora tentang adanya kegiatan masyarakat yang melakukan pengeboran yang tentunya ini mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ini tentunya dalam proses ini dari Polres Blora ini terus melakukan pertama untuk melihat betul tentang situasi yang terjadi di sini. Yang pertama paling utama tentunya kita memastikan masalah keselamatan daripada warga. Nah, tadi telah diinformasikan ini memang perlu edukasi terhadap masyarakat bahwa pengeboran yang tidak melalui sesuai prosedur ini tentunya sangat membahayakan. Seperti diketahui, kebakaran sumur minyak di Desa Gandu yang dikelola masyarakat tersebut terjadi Minggu 17 Agustus 2025 siang, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Waktu itu pada awalnya dikabarkan merenggut 3 korban jiwa, sehingga pasca terjadinya kebakaran sumur minyak, suasana duka benar-benar menyelimuti Dukuh Gendono. 3 korban meninggal adalah Tanek 60 tahun, Sureni 52 tahun, dan Wasini 50 tahun. Sementara itu ada 2 korban luka lainnya.
yakni Yeti 27 bersama anak balitanya. Karena luka-lukanya, keduanya harus menjalani perawatan intensif di RS Sarjito, Yogyakarta, dan diinformasikan dalam kondisi kritis. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan 1 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak sedang. Sejumlah ternak, diantaranya 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing, berhasil diungsikan. Kedua korban yang menderita luka bakar serius itu adalah Yeti, 30, dan anaknya Ade, 2 tahun. Hanya sepekan kemudian, Sabtu 23 Agustus 2025, Yeti yang sempat dirawat intensif di Yogyakarta itu meninggal dunia. Sehingga total korban di peristiwa terbakarnya sumur minyak di Gandu sebanyak 4 orang. Dengan demikian, salah satu korban kebakaran sumur Gandu yang masih hidup adalah Ade, dan hingga Kamis tanggal 28 Agustus masih menjalani perawatan intensif di RS Sarjito, Yogyakarta. Pemirsa, diperoleh informasi, korban dari peristiwa tragis di desa Gandu itu masih ada hubungan saudara. Berikut kronologi kematian para korban tersebut. Adalah nenek Tanek 88 tahun. Kronologi kejadiannya, waktu itu Minggu tanggal 17 Agustus 2025 pukul 11.30 WIB, tiba-tiba muncul api yang saat ini belum diketahui sumbernya. Api kemudian menyambar korban yang sedang memungut limbah minyak di selokan, sehingga korban meninggal dunia di tempat. Berikut, Bu Sureni, 56 tahun. Kronologi kejadiannya, hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 pukul 11.30 WIB, tiba-tiba muncul api yang saat ini belum diketahui sumber api dan menyambar korban yang sedang memungut limbah minyak di selokan. Korban Sureni langsung dilarikan ke RSUD Sutidjono Blora dikarenakan luka bakar 95%. Kemudian korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2025, pukul 1:22 WIB. Selanjutnya, Nyonya Wasini, 50 tahun. Kronologi kejadiannya, hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, jam 11.30 WIB, tiba-tiba muncul api yang saat ini belum diketahui sumber api. Kemudian menyambar korban yang sedang memungut limbah minyak di selokan. Korban Wasini langsung dilarikan ke RSUD Sutidjono Blora dikarenakan luka bakar 95%. Kemudian korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sekitar pukul 6:55 WIB. Korban keempat adalah Nyonya Yeti, 30 tahun, yang ibu balita Ade. Untuk kronologi kejadiannya, Minggu tanggal 17 Agustus 2025, pukul 11.30 WIB, tiba-tiba muncul api yang saat ini belum diketahui sumber api, kemudian menyambar korban yang sedang memungut limbah minyak di selokan. Korban langsung dilarikan ke RSUD Sutidjono Blora dikarenakan luka bakar 76%, kemudian dirujuk ke RSUP Sarjito, Yogyakarta. Namun akhirnya korban juga meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 23:30 WIB. Jenazah Yeti telah dimakamkan di pemakaman umum setempat Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 9 WIB. Pemirsa, Baba Baru, polisi saat ini telah menetapkan 3 tersangka di peristiwa terbakarnya sumur minyak di desa Gandu itu. Dijelaskan Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing mempunyai peran berbeda. Untuk tersangka ke-1, SPR umur 46 tahun yang warga Bogorjo, Kabupaten Blora. Perannya sebagai pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran. Berikut tersangka kedua adalah SHT umur 45 tahun. Sosok ini adalah warga Tuban, Jawa Timur yang berperan sebagai calon investor pengeboran. Satu lagi tersangka ketiga SHR umur 42 tahun, juga warga Tuban, Jawa Timur yang mempunyai peran sebagai pelaksana pengeboran. Bersamaan dengan penetapan 3 tersangka itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya pompa air,
peralatan pengeboran yang terbakar, pipa besi, rangkaian tiang menara bor, mesin diesel, kotak berisi kunci dan trafo. Juga sebuah drum dan tangki penampungan minyak mentah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Tersangka yang pertama, Saudara SPR, umur 46, alamat Bungurjo, Kabupaten Blora. Ini sekaligus ini pemilik lahan. Yang kedua, Saudara ST, umur 45, alamat Tuban. Ini sebagai calon investor. Yang ketiga, Saudara HRT alias GD, umur 42, alamat Tuban juga sebagai pengebor. Barang bukti yang dapat kami sita dari Saudara HRT atau alias GD sebagai pengebor yaitu 1 set tiang alat pengeboran bekas terbakar, 1 buah rangkaian pompa air, 1 buah pipa bor yang terbuat dari besi, 1 buah dudukan untuk tempat pipa, serangkaian tiang menara untuk bor, yang keenam chassis, gearbox, dinamo, strom yang bekas terbakar, 7 pecahan mesin diesel yang sudah terbakar, yang 8 kotak penggerak stang bor yang tertempel di tiang bekas terbakar, 9 1 buah kotak yang terbuat dari besi berisi kunci-kunci dan trafo, yang 10 1 jerigen berisi 10 liter minyak mentah. Dari Saudara SPR, pemilik lahan sekaligus inisiator, 3 buah pool atau penampungan yang bekas terbakar, 1 buah drum yang bekas terbakar. Pasal yang diterapkan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 06 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 2001 tentang minyak bumi dan gas bumi atau pasal 359 KUH pidana junto pasal 55 KUHP. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha dan kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar. Dan atau barang siapa karena kelalaiannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati dihukum pidana penjara selama lamanya 5 tahun atau kurungan selama lamanya 1 tahun. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 359 KUHP, junto pasal 55 KUHP, tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Ketika ditanya, apakah dengan telah ditetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ledakan dan kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, ada kemungkinan ada tersangka lain? Kapolres AKBP Wawan menjelaskan, untuk sementara belum, nanti akan didalami lagi dari keterangan saksi dan tersangka. Tandasnya. Tim terpadu gabungan itu nanti kita akan mendatakan dan menginventarisir seluruh sumur minyak yang ada di Kabupaten Blora. Mbak Pram, kemarin diamankan berapa nih? Kemarin 17. Dan nanti ke depan insya Allah mungkin ada lokasi-lokasi lain yang bisa kami amankan. Sekian pemirsa, ulas berita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan berita-berita kami selanjutnya, tetap di Blora TV tentunya. Untuk peristiwa sumur minyak Gandu, ada hal yang bisa diambil hikmahnya. Jangan sembarangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa didampingi tenaga ahli, apalagi yang tidak disertai perizinan resmi. Sepakat dengan pesan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Latif Usman, kegiatan pengeboran sumur minyak secara mandiri tanpa prosedur resmi sangat berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak lagi melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin dan tanpa tenaga ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman. Dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.